podcast Cakap Pajak, orang cakap ngomongin pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast dari KPP Tanjung Balai Karimun. Podcast Cakap Pajak, orang cakap ngomongin pajak. Selamat pagi teman-teman. Bersama saya Terry Arif Citami, asisten penyuluh pajak dari KPP TBK, bersama rekan saya Eva Yulinda, asisten penyuluh pajak KPP Pratama Tanjung Balai Karimun. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Bang Terry. Bang Terry nih gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini udah mulai tahun 2022 mau habis nih. Ya, udah mau masuk Desember ya Bang Terry ya? Masuk Desember. Sekarang lagi ramenya Piala Dunia. Nonton apa semalam? Kemarin nonton Korea versus Uruguay nih Bang Terry. Megang siapa? Yang pasti bukan Luis Suarez. Oh berarti Korea. Iya, Korea. Korea Utara bukan? Bukan dong, Korea Selatan. Hari ini juga bertepatan, waktu kita ngetik ini kan tanggal 25 November ya Pak ya? Berarti Hari Guru Indonesia. Ya, buat semua guru-guru di Indonesia, selamat Hari Guru. Semoga pendidikan di Indonesia semakin maju gitu ya Bang Terry ya? Iya betul. Nah, ngomong-ngomong soal Hari Guru, kan kita tahu ya kalau misalnya dari APBN kita itu kan 20%-nya untuk anggaran pendidikan. Ya. Nah, masalahnya adalah kan kita masih banyak dengar nih kalau misalnya cerita soal guru yang gajinya masih di bawah tuh Pak. Kemarin baca-baca ternyata kalau misalnya bantuan operasional sekolah itu cuma 10 dari anggaran pendidikan, dan separuhnya itu cuma bisa untuk gaji. Jadi kayaknya kalau misalnya kita mau pendidikan kita lebih maju, kayaknya sih masih jauh ya. Masih jauh ya, karena ada bantuannya sendiri tuh sedikit ya Bang ya, kalau bisa dibilang sedikit. Itu terus dibangunnya kan tahapannya ini ya, bertahap-tahap gitu pencairannya. Nah kenapa kita ngomongin pendidikan? Soalnya kan kita tahu ya kalau misalnya 70% dari APBN itu kan dari pajak nih Pak. Iya benar Bang Terry. Nah, terus kan tahu sendiri kalau misalnya kalau nggak ada 70% kita tuh kemana lagi nyarinya kalau bukan dari utang. Sedangkan kita kan nggak pengen ya kalau misalnya Indonesia itu kan berpegangnya pada utang mulu gitu loh. Semoga aja sih kalau misalnya di tahun depan kitanya penerimaannya sama kayak tahun ini. 2 tahun ini kan kita penerimaannya Alhamdulillah tercapai ya Bang Terry ya, di atas 100%. Betul, jadi kan secara kalau misalnya secara anggaran APBN-nya itu kita tidak perlu tergantung pada dana dari luar. Yeah. Nah itu. Nah ngomong-ngomong soal tahun 2022 ini Pak, ini kan banyak banget ya. Ada yang kayaknya kegiatan kita di 2022 ini ramai banget nih. Ada PPS di awal tahunnya. Awal tahun. Terus ada perubahan kebijakan juga banyak nih. Ada perubahan tarif PPN. Terus ada perubahan regulasi juga waktu di 2022 ini. Di tahun 2022 juga itu nantinya ketika kita lapor SP tahunan kan ada perubahan PTKP tuh. Oh iya, itu mungkin implikasi dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya Bang. Jadi nih sebenarnya kita kayak flashback ya nih dari Januari sampai dengan menjelang Desember ini di pajak itu ada apa-apa aja gitu ya. Nah itu, jadi kan ada PPS tadi, terus ada perubahan tarif, ada perubahan regulasi juga. Nah di tahun 2024 juga nanti kita ngomongin soal yang ini Pak. Ini jadi NPWP. Benar-benar itunya apa aja. Kita ngomongin soal PPS dulu ya yang pertama ya. Boleh. PPS kan itu kan program pengupahan sukarela. Kalau dibilang apa dulu? Katanya Tax Amnesty jilid kedua. Dibilang tax amnesty jilid 2 kan sebenarnya salah ya. Iya. Kalau kita ngomonginnya. Karena kan yang difokuskan itu sebenarnya ketika di PPS itu adalah orang-orang yang belum selesai atau badan yang belum selesai melakukan TA-nya waktu di dulu, tax amnesty-nya dulu kan. Benar. Nah terus yang kedua itu kan ada orang pribadi yang belum laporin hartanya di tahun 2016 sampai 2020 ya. Betul. Nah itu jadi kan itu kan kesempatan ya supaya buat ininya. Sebenarnya kalau misalnya kita mau lihat flashback-nya ke belakang itu karena dulu pernah dengar Panama Paper nggak sih Pak? Apa Bang Terry? Panama Paper. Enggak ya? Enggak. Nah kan katanya dulu ada bocoran kalau misalnya data dari
beberapa keuangan itu. Nah, kalau misalnya orang Indonesia itu punya banyak harta di luar negeri. Nah, punya banyak harta di luar negeri, tapi itu nggak dilaporkan di SPT tahunannya di kita. Jadi jalannya lewat PPS ini ya Bang Terry Iya, ya, betul. untuk Yang melaporkan harta yang ada di luar negeri. Jalur repatriasi ya Bang Jalur Terry namanya. repatriasi, kalau misalnya dia mau bawa lagi ke Indonesia ya. Atau kalau misalnya dia cuman statement aja sebenarnya juga nggak apa-apa deklarasi, ya, betul. deklarasi aja nggak apa-apa. Iya. Nah, itu kan sebenarnya dari pertamanya waktu di TA kemarin. Itu kenapa dibikin kayak gitu. Ternyata pas dilihat-lihat waktu TA kemarin itu nggak sesuai sama yang ditargetin sama pemerintah. Jauh banget. Kitanya punya datanya berapa triliun, yang dideklarasi sama repatriasi itu cuma dikit. Itu sih Pak. Jadi muncullah PPS ini ya Bang. lagi buat itu. Jadi awalnya mulanya itu mungkin dari tahun 2021 itu ada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, di situ salah satunya ada diatur terkait PPS ya Bang, yang mulai berlaku dari 1 Januari 2022 sampai dengan Juni 2022. Betul. Nah, ya itu satu kenapa dibikin kayak gitu. Terus yang kedua kan kita tahu sendiri ya, kemarin kan COVID kita. Iya benar, dari 2020 ya Bang. 2020, Maret 2020 pas kita sampai kita nggak buka layanan ya. Iya. Berapa bulan gitu kita nggak buka layanan. Nah, pemerintah itu kan kesulitan untuk nyari dana untuk ibaratnya untuk pasien, terus untuk gaji nakes. Nah, salah satu caranya itu ya ini, PPS ini untuk nariknya itu. Untuk narik penerimaan kita tuh supaya banyak untuk pembangunan itu. Terus kan ada beberapa fasilitas kesehatan kan dibangun kayak rumah sakit gitu. Nah, itu dibutuhkan buat itu. Terus kenapa dilakukan itu juga, implikasinya yang kedua adalah perubahan tarif PPN. Ngomong-ngomong soal PPS Pak, KPPTBK sih alhamdulillah ya dapat menerimanya dari PPS itu sekitar 76,26 miliar. Nah, total harta bersih yang deklarasikan oleh WP itu 701 miliar, yang ikut pesertanya 426 WP. Berarti ini sudah melewatin target yang diberikan ya Bang Terry ya. Kita alhamdulillah sih dapat apresiasi yang kita berikan kepada WP sih yang ikut PPS ya, benar sekali. Terus yang kedua, alhamdulillah tahun ini kita tembus juga. Iya, penerimaan dari September ya kalau nggak salah sudah 100% ya Bang Terry ya. Yang targetnya 237 miliar. Per tanggal hari ini sekitar 275 miliar. Berarti memang sudah lebih ya. Iya, alhamdulillah sih. Jadinya kita kalau misalnya bilangnya sumbangsi untuk negara, warga negara yang ada di Karimun ini udah alhamdulillah sih kalau menurut saya sih untuk penerimaan. Nah, di awal tahun juga di tahun 2022 kan kita ada ini Pak ya, ada program aplikasi baru untuk wajib pajak BUPOT. BUPOT unifikasi ya Bang ya. Unifikasi. Nah, kalau misalnya BUPOT unifikasi ini kan sebenarnya kayak gabungin yang dulunya SPT kan aplikasi banyak tuh Pak ya. Ya dulu kan ada ISPT PPh pasal 4 ayat 2 itu sendiri ya Bang. Terus ISPT PPh pasal 23 sendiri, pasal 15 sendiri, pasal 22 sendiri gitu ya. Jadi kalau di BUPOT unifikasi ini semuanya jadi satu ya dalam satu pelaporan gitu ya. Dan nggak pakai aplikasi lagi ya Bang. Betul. Benar sekali. Jadi bisa diakses dari mana aja. Iya, melalui apa nih Bang situsnya? Kita maksudnya kan setiap laman itu sekarang layanannya kan di satu tempat ya, di jponline.pajak.go.id. Nanti kalau misalnya ada wajib pajak yang mau menggunakan BUPOT, dianya nantinya dibilang masuknya itu ke menu pelaporan. Nah, kalau misalnya memang belum ada, tinggal diaktifasi aja fitur layanan ya. Ya, di bagian profil ya Bang Terry ya. Untuk BUPOT unifikasi ini mulai kapan nih berlakunya Bang Terry kira-kira? Kalau nggak salah masa April ya. Masa pajak April ya Bang Terry. Masa pajak April 2022. Sebenarnya sih itu yang wajibnya ya. Iya wajibnya. Kalau yang boleh diakses itu dari awal tahun Januari sudah bisa menggunakan BUPOT unifikasi. Ini sebenarnya sih kalau misalnya mau ngelihatnya dari awalnya kan kita perpindahannya itu dari
EBUPOT 2326 dulu ya. Ya, sebelumnya. 2326 sebelumnya. Terus dirasa udah mumpuni, udah bisa dipakai, baru masuk ke EBUPOT unifikasi. Satu-satunya yang belum berarti tinggal ISPT 21 aja berarti. Ya, benar. Berarti EBUPOT unifikasi ini untuk seluruh wajib pajak badan usaha ya, Bang, tidak mengenal PKP ataupun bukan PKP ya. Betul. Jadi yang bukan PKP pun tetap wajib melaporkan SPT massa melalui EBUPOT unifikasi gitu Iya. ya. Tinggal ISPT 21 aja. yang Iya, belum ISPT 21 masih menggunakan aplikasi ISPT biasa ISPT ya, Bang PP Terry. 21 betul. Kalau misalnya bilang isi aplikasi lagi, sekarang ISPT tahunan badan juga nggak perlu lagi karena sudah ada e-form. Iya benar, nggak perlu pakai aplikasi ISPT PT lagi. juga ya Bang Terry ya. Jadi sekarang lebih mudah lebih semuanya. mudah. DJP ini mengarah perbaikan terus-menerus ya Bang Terry. Terus untuk mempermudah WP juga ya untuk aksesnya dari mana aja. Soalnya kan kalau kita dulu pakai aplikasi ISPT kan berarti perangkat yang dipakai kan harusnya itu terus. Iya, Karena susah tadi ya kan Bang Terry ya. terus kita Nanti kalau laptopnya ganti, wajib pajak datang Iya, bawa yang baru, baru-baru, download yang database-nya nggak ada. Iya, database-nya nggak ada. Harus Makin kosong ribet lagi, ya. iya. Jadi dengan adanya EBUPOT unifikasi ini, selain penyederhanaan juga ya, ini juga membantu wajib pajak. Jadi kalaupun ganti laptop nggak masalah Nggak gitu ya Bang masalah. Terry ya, karena Terus- bisa diakses di mana aja. betul. Terus riwayat SPT tahunan segala macam itu nggak perlu lagi repot-repot harus ke loket Iya benar. PPT untuk lapor Pak. Iya benar. Dan kalau dia mau ngelihat laporannya apa aja yang udah dilaporin, bisa langsung di bagian arsip ya Bang Terry. Betul, Nggak di usah arsip. minta ke KPP berkas fisiknya Bukan gitu ya. fisiknya gitu, karena semuanya sekarang udah tergabung di sana. Mudah-mudahan aja nanti SPT 21 gabung juga. Iya boleh, benar. Harusnya sih gabung ya Bang Terry ya, Iya. biar lebih gampang. Soalnya tinggal itu aja sih aplikasi yang harus dipakai Pak. Sama e-faktur sih sebenarnya. Tapi kalau e-faktur pelaporannya kan sudah lewat Iya web. web ya. Jadi kan nggak perlu lagi posting di aplikasi ya. Benar, mungkin di ini aja waktu pembuatan fakturnya masih ini ya Bang ya. Masih sering terkendala. Iya. Kalau mau upload faktur mepet-mepet tanggal 15 pasti banyak yang error gitu ya Bang Iya. Terry ya. Nah itu yang kita mau bilangin Pak. Masalahnya di tahun 2022 ini kan ada beberapa regulasi terkait PPN juga ya. Pertama itu kan tarif yang berubah. Ya benar. Mulai April 2022 itu tarifnya menjadi 11% ya Bang Terry ya. Iya. Nanti diharapkan di Januari 2025 ya. itu berubah lagi Berubah jadi lagi. 12%. Nah ngomong-ngomong soal itu Pak. Kalau misalnya kita track lagi ke belakang. Itu tarif tahun 1983. Tarif PPN kita itu nggak berubah. 10% ya Bang 10%. Terry ya. 1983 saya belum lahir kayaknya. Belum sih, lahir. Nah, kalau misalnya kita lihat sama di tarif pajak FIT-nya kalau misalnya di luar, kita tuh masih termasuk yang paling rendah. Di Arab Saudi aja itu sampai Pak, itu 15% atau 17% gitu. Jauh banget dari kita yang cuma 10%. Nah, diharapkannya ketika tarif itu bertambah jadi 11% itu bukan untuk menyusahkan wajib pajak ya sebenarnya, bukan menyusahkan ini. Tapi kan kita harus mengikuti yang di perekonomian yang lain biar nggak tertinggal ya Bang Terry. itu. Terus yang kedua sih sebenarnya gara-gara masalah pemulihan ekonomi nasional juga sih Pak. Kita kan namanya lagi kayak gini habis pasca COVID. pandemi COVID Iya. harus butuh anggaran banyak kayaknya negara. Jadi salah satunya yaitu perubahan tarif gitu. Perubahan tarif PPh badan juga ya Bang Terry ya. Iya. Yang harusnya tahun ini 20% tetap jadi 22% gitu Iya. ya Bang Terry ya. Iya, ditangguhkan ya Iya, jadinya. sebagai inilah solusi untuk pemulihan ekonomi negara. Iya. Ya tadi balik lagi tadi Pak, soalnya kan kita namanya di negara kita habis pasca pandemi ini butuh banget dana untuk pembangunan nasional, belum lagi untuk kesehatan segala macam ya. Iya, benar. Nah terus tadi ada perubahan juga di PPN terkait batas upload ya. Iya, batas uploadnya. Kalau dulu batas upload itu bisa di akhir bulan waktu Iya, kita benar. mau mepet-mepet waktu Mepet-mepet. lapor. Kalau sekarang
Kalau sekarang paling lama adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, kalau misalnya tidak bisa tanggal 15 itu diupload, kalau misalnya dia nguploadnya melewati tanggal 15 jatuhnya reject ya. Reject, dianggap bukan faktur Iya, pajak. dianggap bukan faktur pajak. Jadi kalau bisa bagi kawan-kawan pajak yang mendengarkan podcast ini, mulai harus melaporkan atau upload e-faktur itu tanggal 15 bulan berikutnya. Jangan sampai telat. Iya. Nah, terus karena ada penyesuaian tarif PPN juga, kemarin itu kan ada 8 PMK baru ya terkait ini. 8 PMK baru terkait ini. Itu ada kayak untuk PPN KMS berubah, terus untuk LPG tertentu, penyerahan hasil tembakau, terus ada juga DPP nilai lain. Ini dilakukan sebenarnya sih bukan hanya untuk mempersulit sih sebenarnya, mempersulit warga sebenarnya, tapi untuk memperkuat dukungan kepada masyarakat. Jadi itu menjaga daya beli masyarakat dan kondisi perekonomian nasional biar dia tetap tumbuh jadinya. Nah, di tahun 2024 ini kan bentar lagi ya berlaku NIK sebagai NPWP. Pak. Kan kalau misalnya kita selama ini kan banyak banget nih nomornya yang kita pakai, nomor identitas. Ada nomor SIM, ada nomor apa lagi ya? BPJS, NPWP, terus SIM muda. Nah, nantinya ketika di tahun 2024 ini salah satu dari kebijakan pemerintah, yaitu penerapan nomor identitas tunggal atau SIN. Nantinya NIK-nya digabung sama NPWP. Nah, kalau kemarin sih kita dengarnya isu-isunya kan, kalau misalnya NIK sama NPWP itu kalau misalnya seluruh pemilik NIK itu harus bayar pajak ya. Iya. Yang kita dengarnya sama ini. Nggak seperti itu sebenarnya Bang Ferry ya. Nah, kalau misalnya di peraturan perpajakan sendiri untuk dibayar pajak itu kan gak segampang itu ya, harus kalian harus bayar pajak karena sudah punya NPWP, enggak, tapi lebih ke persyaratannya harus terpenuhi dulu kan Pak ya. Nantinya persyaratan itu kan ada 2 ya. Ya, ada 2, jadi dan objektif. Nah, paling enggak kita poinnya tuh di objektifnya. Kalau objektif berarti harus memiliki penghasilan. Betul. Memiliki penghasilan melalui pekerjaannya atau melalui usahanya. Iya, benar. Nah, jadi kalau misalnya nantinya ketika persyaratannya itu terpenuhi, baru dia aktivasi NIK-nya dulu sebagai NPWP. Kalau dulu sih registrasi NPWP ya Bang. Betul. Ya namanya. Dapat NPWP 15 digit. Iya, dapat NPWP 15 digit. Sebenarnya kalau untuk NIK sebagai NPWP ini sendiri, untuk dapat digunakan NIK-nya sebagai NPWP ini sudah bisa dimulai dari 14 Juli 2022 Bang. Kemarin ya? Ya, tapi caranya adalah dengan melakukan pemutakhiran data mandiri NIK-nya menjadi NPWP. Nah, nanti validasi dulu NIK-nya di portal kita di djponline.pajak.go.id. Nah, ketika NIK-nya sudah valid, maka itu sudah bisa digunakan sebagai NPWP Bang Terry. Nah, kalau misalnya belum valid nih NIK-nya. Nah, wajib pajak masih dapat menggunakan NPWP 15 digit sampai dengan 31 Desember 2023, Bang. Oh, okay. Gitu. Jadi implementasi secara ininya secara kalau misalnya untuk sekarang sih itu lebih ke buat login ke ini ya. Ya, jadi masih terbatas gitu ya. Terbatas, ya. Masih terbatas sampai dengan 2023. Nah, nanti di 1 Januari 2024 ini akan diberlakukan untuk seluruh layanan perpajakan. Betul. Jadi nantinya nggak ada lagi NPWP 15 digit. Iya.
Berarti tapi kan karenanya 15 digit kan nik ya Pak ya. Kalau misalnya kayak badan, terus kayak misalnya yang instansi pemerintah gitu, itu berubah nggak? Kalau untuk badan usaha sendiri, badan usaha, instansi pemerintah ataupun orang pribadi bukan penduduk nih Bang Terry, ini diberikan NPWP dengan format 16 digit. Nah, nantinya tinggal ditambahkan aja angka 0 di depan NPWP yang 15 digit tadi Bang Terry. Jadi seperti itu implikasi dari PMK 112 ini yang mengatur terkait dengan NIK sebagai NPWP tadi. Oke. Jadi kan kalau misalnya NIK sama NPWP kan 16 digit NIK-nya ya. Iya. Nah, untuk NPWP badan usaha karena cuma 15 digit berarti ditambahin angka 0 di depannya. Untuk menyamakan sama 16 digitnya yang ada di orang pribadi. Iya benar. Dan nantinya juga NPWP cabang. Nah itu nggak ada lagi Bang Terry. Diganti namanya. Iya diganti. Nantinya NPWP cabang dengan format 001 akan diberikan nomor identitas kegiatan usaha. Tempat kegiatan usaha. Nomor identitas tempat kegiatan usaha. NIPKU gitu ya. Kalau disingkatnya. Iya. Nah. Ini kan sebenarnya sih kalau misalnya kita bilang apa sih manfaatnya untuk wajib pajak kalau misalnya NIK-nya sebagai NPWP itu yang pertama balik lagi Pak ya simplifikasi ya. Iya penyederhanaan. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dari kalau kita buka dompet kartunya banyak banget, kartu NPWP 1 terus misalnya KTP 1, kalau misalnya ini NPWP sudah bisa dipisahkan karena nomornya sama kayak di nomor KTP. Iya benar Bang. Terus yang kedua ini juga untuk memberi administrasinya di pemerintah juga ya. Jadi ya kan biar kitanya confirm kalau misalnya orang ini benar-benar ini gitu. Soalnya kan selama ini kan kita lihat ada beberapa kajian kalau dulu itu sampai NPWP-nya bisa punya ganda atau sampai punya 3 gitu. Kalau sekarang karena dianya integrasinya dengan NIK, jadinya kemungkinan untuk NPWP ganda itu kan susah. Kecuali kalau misalnya orangnya punya KTP-nya 2 juga. Iya. Jadi nggak ada juga wajib pajak yang lupa nomor NPWP-nya ya Bang Terry ya. Karena nomor NPWP-nya sendiri adalah NIK-nya gitu. Kalau selama ini kebanyakan mungkin wajib pajak bahkan dia udah punya NPWP, dia juga lupa ya. Dia nggak tahu kalau dia udah sebenarnya udah punya NPWP. Gitu. Nah, ini dengan adanya NIK sebagai NPWP nggak akan ada lagi ya yang namanya saya nggak punya NPWP atau saya lupa NPWP gitu ya Bang Terry. Iya. Soalnya kan kadang-kadang kita tuh kan WP itu lupa nih daftarnya dari mana, bisa jadi kan daftarnya di lewat perusahaan tempat dia bekerja, atau yang kayak tahun 2020 kayak saya kemarin di daftaran ganda gara-gara didaftarin sama bank. Iya benar. Ketika ngajuin pinjaman. Nah ini diharapkan ketika sudah adanya NIK sama NPWP, nantinya langsung terkonfirmasi, klarifikasi kalau misalnya datanya EWP ini sendiri sudah ada sebagai NIK-nya, sudah diaktifasi sebagai NIK gitu. Sebelum habis kita ngomongin soal NIK NPWP kan Pak, sebenarnya ada satu lagi yang kayaknya kita lupa. Pemberlakuan PTKP untuk WPOP UMKM. Ya, ini sebagai pemulihan ekonomi nasional juga ya Bang Terry ya. Iya, terus sebagai bentuk dukungan dari pemerintah untuk pemulihan UMKM. Soalnya kan kita tahu ya kalau misalnya WP UMKM-nya kita itu sebagai penggerak ekonomi nasional. Benar sekali. Gitu. PTKP-nya bagaimana Pak? Nah, kalau untuk wajib pajak orang pribadi UMKM mulai tahun 2022, nah ini yang penghasilan brutonya tidak lebih dari 500 juta satu tahun, tidak perlu membayar pajak Bang Terry. Oke. Kalau dulu kan pajaknya nih 0,5% nih dari penghasilan bruto setiap bulan. Nggak pandang lah mau penghasilannya 1 juta pun tetap harus ada pajaknya, terbayar pajak. Nah, di tahun 2022 ini jadi wajib pajak UMKM orang pribadi yang penghasilannya di bawah belum melebihi 500 juta itu tidak dikenakan pajak Bang Terry. Oke. Kalau misalnya sudah melewati baru dianya. Ya, baru kalau sudah melewati 500 juta baru tetap dikenakan pajak final seperti biasa 0,5%. Di bulan dia melewati 500 juta. Iya, di bulan dia melewati 500 jutanya. Jadi batasnya 500 juta ya Pak ya? Batasnya 500 juta Bang Terry. Jadi kalau misalnya di melewatinya itu di bulan tersebut melewatinya 25 juta misalnya jadi 525 akumulasinya berarti atas 25 jutanya 25 jutanya aja. Okay. Nah kalau misalnya untuk wajib pajak yang belum sampai 5 juta tapi tetap wajib lapor toh?
Tetap wajib lapor Bang Terry. Tetap wajib laporkan. Tetap dia. wajib lapor. Paling-paling dia mencatat sendiri ya. Iya, omset mencatat per bulannya sendiri gimana omset. ya? Iya, nanti tetap di statement di Daftar, SPT. Iya, di SPT tahunannya ya. Iya, di lampirannya. lampiran 3-nya nanti tetap di statement. Oke. Kalau misalnya dianya sebelum melewati, berarti tinggal cukup lapor bahwa rekapan omset per bulannya dilaporkan di SPT tahunan. Jadi bukan berarti ketika dianya belum nyampe 500 juta, kewajiban pelaporannya Hilang, gitu. ya nggak seperti itu. PTKP berubah juga untuk wajib pajak Orang, karyawan. Iya, orang pribadi karyawan. Dari yang sebelumnya 0 sampai 50 juta, tarif atasnya aja sih sebenarnya berubah ya sama yang bawah ya. Iya. Kalau yang pertamanya itu kan yang tarif yang 5% tuh untuk 0 sampai 50 juta. 50 juta sebelumnya. Ya. Menjadi 0 sampai 60 juta. Nah, kalau selanjutnya lebih dari 60 juta sampai sama kayak biasa ya. Ya, sama seperti biasa. Cuma nanti yang agak berbeda yang di bagian tarif tertinggi. Tarif tertinggi, Bang. Tarif tertinggi. 35% kalau sekarang. Oh. Itu untuk penghasilan kena pajak yang lebih dari 5 miliar Bang Terry. Kalau dulu tidak diatur ya. Karena Jadi batasannya nggak ada ya. Lebih dari 500 juta langsung kena tarif 30%. Nah, ini untuk memberikan keadilan kepada wajib pajak. Jadi ada dikenakan tarif pajak baru itu untuk wajib pajak yang penghasilannya lebih dari 5 miliar dikenakan tarif 35% Bang Terry, enggak 30% lagi. Oke. Berarti nantinya ketika waktu wajib pajak lapor SPT di karyawan nanti akan kelihatan ya. Perhitungannya nantinya juga akan berbeda. Nah, ngomong-ngomong soal SPT tahunan, berarti kita harus ngingetin juga nih kalau misalnya wajib pajak, kawan pajak yang jangan lupa untuk melaporkan SPT tahunannya. Batas pelaporannya untuk orang pribadi itu tanggal 31 Maret. Iya, setiap tahunnya. Atau 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak ya Bang Terry. Mana tahu ada yang pakai tahun pajak berbeda gitu ya, tahun bukunya berbeda. Jadi 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Iya. Nah, kalau misalnya untuk badan tanggal 30 April. Iya, 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Lapornya juga udah gampang ya Bang Terry ya? Iya, lapornya sekarang kan udah gampang lewat laman DJP online. Iya, semua bisa diakses lewat laman DJP online. Iya. Untuk kalau misalnya untuk orang pribadi usahawan sama badan aja sih mungkin yang agak ribet karena harus pakai e-form, harus diinstal di laptop, tidak bisa lewat HP. Kalau misalnya untuk orang pribadi karyawan, e-filing lewat handphone. Iya, lewat handphone bisa emang tadi. Bantai banget, yang penting dapat bukti potong. Nah, kalau misalnya nantinya ada wajib pajak, kawan pajak yang mengalami kesulitan untuk lapor SPT tahunannya bisa hubungin kita di nomor WA konsultasi ya Pak ya? Iya, boleh Bang Terry. Di 0811 7783 223 atau bisa datang ke kantor pajak di layanan Helpdesk. Nanti ketemu kita di loket Helpdesk. Kita melayani dari jam layanan dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Setiap hari kerja. Nantinya kalau misalnya itu datang aja ke kantor, nanti kita akan insya Allah akan bisa bantu ya untuk kendalanya, baik kendala teknis atau kalau misalnya terkait peraturan mungkin Pak ya, update peraturannya kayak gitu. Sama kayak pemungutan data mandiri juga kalau misalnya nantinya ada permasalahan juga bisa datang ke kita. Benar. Oke, kawan pajak, kayaknya sih podcastnya sampai sini dulu. Nantinya kita lanjutin lagi di episode selanjutnya. Sampai di sini podcast kita edisi hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Podcast Cakap Pajak, Orang cakap ngomongin pajak.